Yuhu, kembali lagi di channel kami ya. Satu random. Oke, kita lagi di taman. Biar nggak bosan ya kalau di kamar terus. Dan Jadi kita cuaca Jakarta juga lagi winter, enak. jadi kita ambil di Taman taman voli basket, ya. Iya, basket, lapangan basket. lapangan basket. Oke. Jadi kita langsung aja ya mau ngebahas film Exuma, film Korea yang lagi viral. Kita nontonnya minggu kemarin di CCTV. Itu tuh rame banget ya. Jarang-jarang tuh film Korea sampai ya film sampai Asia rame ya. itu rame ya. Sampai minggu kemarin itu udah tayang di ini juga loh, di SS1. Oh, udah tayang ya? Di SS1 karena mungkin peminatnya Banyak. soalnya jarang film Asia tayang di SS1. Oke, buat sinopsisnya sendiri itu menceritakan Tentang keluarga kaya raya yang kayak di Los ya Angeles yang manggil dua dukun ini buat nanganin kejadian paranormal lah di keluarganya dia. Kejadian paranormal itu bayinya dia itu baru lahir dia berhenti nangis. Gitu. jadi kayak semacam kutukan Digangguin lah gitulah si bayinya. Makanya sama kakek buyut lah ya. nah si dua dukun ini yang diperanin nama Kim Go Eun sama Lee Do Yoon. Nah mereka itu Itu pendatang baru ya cowoknya ya. sih udah banyak dia kayak di Glory kemarin drama Korea. Iya. Glory terus Bad Mom apa Bad Mother itu ada dia. Bagus sih actingnya Kim Go Eun apalagi ya di situ Iya. jadi dukun dua orang itu jadi dukun dibantu sama Choi Min Sik Sama Yoo Hae Ji. Choi Min Sik itu ahli feng Yoo Hae Ji itu petugas pemakaman lah buat bongkar kuburan leluhur si orang kaya itu ya, karena ketahuan kan Kim Go Eun itu pas datang ke sana namanya Kim Go Eun kayaknya dukun hebat ya. Dalam cerita ini ya. Jadi tahu penyebabnya kenapa si bayi itu nangis. Nah itu plot pertama ya. Plot pertama itu sebenarnya plot pertama dari cerita awal rada-rada kalau dia sih rada boring ya karena dia karena tidur. emang isinya tuh kayak ngobrol aja gitu, jadi masih bikin ngantuk. Makanya dia pas tidur, nah pas pemanggilan arwah itu apa sih yang si Kayak istrinya ritual, kayak iya. kesurupan lu baru lu bangun Iya. karena musiknya aja udah mencekam udah ya. mencekam banget, udah mulai ada rasa gregetnya lah. Ternyata apa sih udah berasa thrillernya lah gitu lah ya. Iya. Si Jungkooknya juga actingnya bagus banget pas jadi dukun itu. Iya, dapat banget ya. Terus dia makan apa sih? Ya makan daging gitu. Pertamanya kan dia ritualnya itu Keren banget ya. dia bikin merinding ya. Untuk penggemarnya Kim Go Eun boleh tuh. Makanya kemarin kayaknya banyak kan penggemarnya dia itu yang Mungkin nonton. kali ya, karena makanya sampai membludak. Oh, Seminggu aja udah tembus 300.000 ya? Iya, sekarang udah 1 juta. 1 juta. Keren banget. Kan film Korea terlaris sepanjang masa di Indonesia, Di Indonesia ya. Untuk di Koreanya sendiri itu udah 7 juta atau 8 juta gitu. Iya. Masih bagus itu. Ini sih film ini tuh bagusnya itu di ceritanya ya. Jadi skenarionya apa sih penulisan kita nggak terlalu Nggak terlalu ngerti soal film sih. cuma kita sebatas tahu aja ya. Iya. Sebatas penikmat film aja. Sorry kalau kita ada yang sama juga. Iya. Kayak ya kita paling tahunya kayak sinematografi, penulisan skenario, terus apa karakternya, actingnya, Iya, kayak iya. gitu doang sih kita paham-pahamnya. Kalau musiknya ada ngerti ya. Iya. Bagi di situ musiknya bikin Mencekam banget. kayak misalnya adegan yang mencekam itu juga dibikin khawatir, Iya, itu dibikin gelisah. Iya, bener. Terus kayak kalau si karakternya lagi ketakutan, kita juga ikut ketakutan. Nah itu yang kita kayak masuk ya ke mereka gitu. iya itu yang plot pertama ya. Yang plot pertama itu kan ngebongkar si kuburan si leluhur itu, ngebongkar si apa sih leluhur itu di pemakaman. Jadi dia itu marah karena dia dikuburin di tanah bukan. Dikuburin di tanah bukan. Dia marah sama cucu-cucunya lah gitu, sama keluarga. Sama keluarganya. Makanya dia ganggu si bayi itu kan. Gitu. Nah, itu plot pertama. Plot pertama. Kita pikir kelas sampai di situ dan ternyata Ada plot kedua. itu lebih menegangkan banget ya itu. Iya. Bikin kaget pas dibongkar lagi. Kan plot pertama tuh udah kelar tuh ceritanya si kakek ya keluarga kaya itu ya. keluarga kaya itu. Ternyata mereka itu kan pro Jepang gitu. Jadi Jadi kan kayak pembelot lah ya. jadi ini tuh sebenarnya ceritanya tuh tentang sejarah
Ada sejarah, jadi nggak pure horor ya. Nggak Ada sejarah sejarah Jepang menjajah Korea. pada saat penjajahan Jadi dulu itu Korea di apa disebutnya? Semenanjung Korea sebelum- sebelum terbagi dua negara. Sebelum Korea Utara sama Korea Selatan ya. Nah itu ada plot kedua itu menceritakan tentang itu yang pas dipukul itu yang kuburannya vertikal itu kan Iya, iya. Banyak alasan. kebetulan kok vertikal gede banget kuburannya. Pas dibuka ternyata isinya Ternyata ya ada sesuatu yang siluman. di luar kendali ya. Ini lebih nyermin dari yang pertama. Itu kayak manusia zaman Nabi Adam loh. Ya, Itu berapa meter gitu itu ya. kan ceritanya general ya. Iya. Jadi itu tuh yang gue lihat-lihat di kayak di TikTok apa segala macam itu si jenderal ini tuh dulunya dia tuh berhasil selalu menang pas perang itu. Kalau perang dia selalu berhasil Selalu membawa berhasil. pasukannya. Pokoknya selalu menang intinya gitu. Nah si jenderal itu satu titik disuruhlah ke Korea buat melawan Korea itu, buat perang sama Korea itu. Nah pas disuruh melawan itu pas di melawan Korea itu malah dia kalah. Malah kalah si jenderal tersebut. Nah, ya si jenderal itu mungkin ada ceritanya itu Bisune. Makanya kan di situ ada ngomong si orang kayanya itu ngomong si Bisune biksu Jepang. Nah si Bisune si jenderal itu kayak disuruh dihukum lah gitu. Kayak semacam dihukum gitu ya. Dikubur hidup pakai Pasak besi. nah gitu pasak besi itu di ceritanya ini ya. Pada nanya pasak besi apa, jadi kayak katanya Jepang itu dulu buat kalau perang itu dia nggak cuma pakai taktik doang tapi pakai Supranatural ya, kebatinan lah ya. supranatural itu pasak besi itu gunanya buat ngelemahin Musuh. ngelemahin musuh dalam hal feng shui apa segala macam ya kayak gitu makanya tuh dipasanglah pasak besi itu hidup-hidup. Si jenderal itu dikubur hidup-hidup ya. Udah sama pasak besinya makanya Nggak jauh itu ya. kenapa vertikal. Iya. Kenapa vertikal karena pasak besi itu kan harus dipasangnya itu harus secara Iya, vertikal. rusak lah. Itu Iya. katanya gitu ya. Menurut dicerita film seperti itu lah ya. Iya, yang kita riset dikit-dikit lah. Itu kan kayak gitu. Nah intinya itu ceritanya tentang itulah tentang Horor tapi ada sisi sejarahnya. sisi sejarah itu. Kalau kita lebih ngulik sejarah Korea Jepang pasti lebih paham lah Lebih tentang paham, film ini ya. iya. Ya kita juga awalnya maksudnya apa ya? Gak ngerti Apa? juga sih, awalnya agak berat juga mikir juga sih. Iya, makanya pas udah kelar nonton itu ya kayaknya makanya ini rame, mungkin ada yang nonton 2 kali atau 3 kali buat benar-benar paham Iya, sama ceritanya. benar-benar memahami ya. Makanya jangan meleng dikit lah, soalnya setiap dialog itu isi ceritanya si film ini Iya. gitu. Dia ingat gak pas silumannya keluar, si Kimbo-nya kan si dukun si Waring itu dari awal tuh kayak dia tuh memimpin ini lah, memimpin maksudnya dia tuh kayak tahu apa yang bakalan terjadi, kayak emang dia cukup hebat gitu. Iya, iya, iya. Tapi pas si siluman itu keluar dia malah itu Iya, dia jadi dia juga kayak ketakutan juga. sampai Padahal dia itu dia senior ya. sampai dia bohong kalau dia itu Pelayan. kan katanya aku manusia kan si siluman itu. Oh, itu sosok neneknya itu kok gak diceritain kayak apa? Ya si Kimbo-nya kan ceritanya di situ kayak dilindungi neneknya itu kan, leluhur neneknya. Iya. Dan itu pas si Kimbo-nya ngelawan si Yusune. ngelawan si jenderal itu kan, ngelawan si siluman itu kan dia pura-pura jadi apa gitu yang di balik pohon itu. Iya, iya, iya. Nah pas dia ngerasa dia udah kalah, udah terpojok, si jenderalnya tahu kalau dia manusia, baru kan dia si nenek itu keluar si leluhurnya. Iya. Tapi nggak diapa-apain sama si jenderalnya, katanya sih karena sesama Nggak penganut lah ya. penganut Buddhis lah, jadi dia saling membantu. Itu bagus banget ya. Iya, keren sih ya. Tentang sejarah itulah Korea Jepang kalau Iya. Jepang Indonesia juga kayaknya Ada nggak sih tentang itu? Nggak baju ya, mungkin ada kemungkinan lah ya. Iya, kayak gitu. Apalagi Asia itu masih kental ya. Ya, dengan ritual-ritual seperti itu. Iya, ya. supernatural kayak gitu masih banyak ya. Jadi gitu aja sih. Pokoknya Gitu aja ya. recommended untuk ditonton ya. Masih ada ya? Kayaknya masih lama. Biasanya film Korea itu kan
seminggu paling bertahan ya. ya. Ini masih sih boleh di IG-nya Cinema SMP Masih ada. di TV juga masih ada promonya. Ya boleh tuh ditonton ya buat teman-teman yang suka film yang tadi kita bilang ya. Thriller misteri terus yang bikin mikir lah. Dan ada apa sih kalau itu sejarah ya. Iya ada unsur sejarah. Sejarah. Gak cuma hanya untuk nonton takut-takut lari-lari yang serem-serem. Ini nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya ya. Iya bagus. Storytelling story scrolling apalah pokoknya itunya tuh bagus, penuh ceritanya tuh padat ya. Makanya nggak boleh meleng dikit, soalnya ceritanya itu emang di situ di dialognya juga ada ceritanya yang kayak yang pas dia si orang kaya itu kesurupan dia ngomong bum. Iya, itu ada kode-kode juga ya. Ada angka-angka itu ya. Ternyata itu tuh titik koordinat letak si Kuburan tersebut. kuburan si Kakek itu. kakek itu. Nah, ternyata si kakek itu tuh dikubur di situ buat nutupin si jenderal itu, iya. biar nggak diapa-apain gitu. Terus diaman lah. Kan emang pas pastinya harus tetap dikubur di situ. Iya. Tetap melemahkan Korea. Oke, buat teman-teman kalau mau nonton ya, mumpung masih ada ya. Takutnya udah keburu ntar, susah banget kalau nggak nonton. Soalnya kalau nonton di bioskop tuh lebih berasa ya. Iya. Lebih berasa Ya, feel-nya. kita juga tipe apa sih tim yang senang nonton di bioskop ya. Kadang kan orang apain sih nonton di bioskop, tapi juga nggak lama ada di Netflix, tapi juga nggak Kita lama ada. lebih nyari ke feel-nya. Apalagi kalau filmnya itu banyak dibahas ya, maksudnya banyak dibahasnya itu karena kualitasnya yang pasti kita nonton di bioskop kecil. Sebisa mungkin nyari promo apa nyari apa Ya. kita pasti nonton ya. Oke, kita sampai di sini aja dulu Ya ya. karena udah mau hujan juga ya. Untuk ke depannya mudah-mudahan masih ada channelnya ya. Ya, masih ada channelnya. Kita sih masih, bakalan konsisten ya, insya Allah konsisten. ya. Yang penting kalian like, komen, Tolong dibantu ya. Ya kalau lebih gas lagi subscribe. Ya kita sih masih merintis ya channel. Jadi kita juga untuk saat ini fokusnya review film dan hujan gede. Ya udah datang Ya, teman-teman, udah Oke, dulu ya. ya selamat Bye-bye. menunaikan ibadah puasa Selamat juga. menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Mudah-mudahan Kita minta puasanya maaf